Apa yang terjadi pada jenazah para pemimpin Nazi setelah pengadilan Nuremberg berakhir? Bagi banyak orang, kisah para pemimpin Nazi seolah berakhir pada 16 Oktober 1946 ketika hukuman mati akhirnya dilaksanakan di Nuremberg. Namun, yang jarang diketahui adalah apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada makam yang bisa dikunjungi, tidak ada upacara pemakaman, dan tidak ada tempat peristirahatan terakhir yang diketahui publik. Semua jejak mereka sengaja dihilangkan melalui sebuah operasi yang dijalankan secara diam-diam oleh militer Amerika Serikat. Kisah ini bermula hampir setahun sebelumnya. Pada 20 November 1945, International Military Tribunal mulai bersidang di kota Nuremberg untuk mengadili para pemimpin utama Nazi Jerman yang masih hidup setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Persidangan berlangsung selama hampir 1 tahun dan menjadi salah satu pengadilan paling penting dalam sejarah modern. Pada 1 Oktober 1946, putusan akhirnya dibacakan. Dari 24 terdakwa, 11 orang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Namun, salah satu di antaranya, Hermann Göring, berhasil menghindari tiang gantungan setelah bunuh diri menggunakan kapsul sianida pada malam sebelum eksekusinya dilaksanakan. Sampai hari ini, bagaimana Göring memperoleh kapsul sianida tersebut masih menjadi misteri. Berbagai teori pernah muncul, tetapi tidak ada satupun yang berhasil dibuktikan secara meyakinkan. Pada akhirnya, hanya 10 orang yang dibawa menuju ruang eksekusi pada dini hari 16 Oktober 1946. Mereka bukanlah pejabat biasa. Wilhelm Keitel adalah seorang Field Marshal, sekaligus kepala angkatan bersenjata Jerman. Joachim von Ribbentrop adalah menteri luar negeri di pemerintahan Hitler. Ernst Kaltenbrunner memimpin Reich Main Security Office yang membawahi Gestapo dan aparat keamanan Nazi. Alfred Rosenberg merupakan Menteri Wilayah Pendudukan Timur, sekaligus salah satu ideolog utama Nazisme. Hans Frank adalah penguasa wilayah Polandia yang diduduki Jerman selama perang. Di antara para terpidana juga terdapat Wilhelm Frick, mantan Menteri Dalam Negeri Reich, Julius Streicher, penerbit surat kabar propaganda antisemit Der Stürmer, Fritz Sauckel, pejabat yang bertanggung jawab atas pengerahan jutaan pekerja paksa dari wilayah-wilayah pendudukan. Alfred Jodl, kepala staf operasi Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Jerman, serta Arthur Seyss-Inquart, penguasa Belanda selama masa pendudukan Nazi. Pengadilan menyatakan mereka bersalah atas berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua. Eksekusi dilakukan oleh tim Algojo Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin Master Sergeant John Clarence Woods. 2 tiang gantungan dibangun khusus di dalam gedung pengadilan Nuremberg untuk melaksanakan hukuman tersebut. Namun, eksekusi tersebut tidak berjalan semulus yang diharapkan. Setelah trapdoor dibuka, beberapa terpidana tidak langsung tewas akibat patah leher seperti yang direncanakan. Mereka justru kehilangan nyawa secara perlahan karena tercekik. Dan dalam beberapa kasus, prosesnya berlangsung lebih dari 20 menit. John Woods sendiri merupakan sosok yang kontroversial. Ia pernah dikeluarkan dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1930 setelah didiagnosis mengalami gangguan kepribadian. Ia mengaku memiliki pengalaman sebagai algojo profesional, tetapi sejumlah laporan internal militer justru menyebut beberapa eksekusi yang pernah ditanganinya tidak berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, John Woods tetap dipercaya untuk memimpin eksekusi para pemimpin Nazi di Nuremberg. Bagi kebanyakan orang, kisah Nuremberg berakhir di titik ini. Namun bagi pihak Amerika, masih ada satu persoalan penting yang harus diselesaikan. Mereka tidak ingin makam para pemimpin Nazi suatu hari nanti berubah menjadi tempat ziarah bagi para simpatisan ideologi tersebut. Agar hal tersebut tidak pernah terjadi, pihak Amerika segera menjalankan operasi khusus untuk menghilangkan jejak para pemimpin Nazi yang telah dihukum mati. Setelah seluruh jenazah difoto dan didata, pakaian mereka dilepas dan tubuh mereka dimasukkan ke dalam peti kayu sederhana tanpa tanda khusus. Bahkan, setiap peti diberi identitas palsu yang menggunakan nama fiktif prajurit Amerika. Jenazah Hermann Göring yang telah bunuh diri juga diperlakukan dengan cara yang sama. Salah satu identitas palsu yang digunakan bahkan mengubah Göring menjadi seorang tentara Amerika bernama George Monga.
Keesokan harinya, 17 Oktober 1946, 11 peti yang berisi jenazah para pemimpin Nazi dimuat ke dalam truk militer Amerika dan dibawa keluar dari Nuremberg dengan pengawalan ketat. Menariknya, sebuah peti kosong juga ikut dibawa dalam konvoi tersebut, meski alasan keberadaannya tidak pernah dijelaskan secara resmi. Setelah menempuh perjalanan menuju München, rombongan tiba di fasilitas kremasi yang berada di kawasan pemakaman Ostfriedhof. Di sanalah tahap berikutnya dari operasi rahasia ini akan dilakukan. Para petugas kremasi diberitahu bahwa mereka sedang menangani jenazah tentara Amerika yang gugur dalam perang. Mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang yang berada di dalam peti-peti tersebut. Selama proses kremasi berlangsung, lokasi itu dijaga ketat oleh tentara Amerika yang bersenjata lengkap dan diawasi langsung oleh sejumlah perwira militer. Proses pembakaran berlangsung selama berjam-jam. Setelah selesai, abu dari masing-masing jenazah ditempatkan ke dalam guci yang tetap menggunakan identitas palsu. Tidak ada nama asli yang dicantumkan. Seluruh operasi dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Namun, operasi itu belum selesai. Selanjutnya, sejumlah tentara Amerika membawa guci-guci berisi abu tersebut ke sebuah aliran sungai di München. Di sanalah abu para pemimpin Nazi dibuang ke air hingga hanyut tanpa jejak. Setelah itu, guci-guci tersebut dihancurkan sebelum para tentara meninggalkan lokasi. Dengan cara itulah, pihak Amerika memastikan bahwa tidak akan pernah ada makam, batu nisan, ataupun tempat pemakaman yang dapat dijadikan simbol oleh para pendukung Nazi di masa depan. Setelah jenazah mereka dihilangkan, pihak Amerika beralih ke tugas berikutnya, membereskan seluruh barang milik para terdakwa, seragam militer, lambang Nazi, medali, dan berbagai tanda kehormatan milik para terdakwa. Kemudian diperiksa satu persatu. Milik Wilhelm Keitel, termasuk Knight's Cross, Iron Cross Perang Dunia Pertama, hingga tongkat kehormatan seorang Field Marshal, turut dimusnahkan. Nasib serupa juga menimpa Alfred Jodl yang kehilangan seluruh medali dan tanda kehormatan yang pernah diterimanya. Hermann Göring yang dikenal gemar mengoleksi penghargaan militer juga mengalami nasib yang sama. Grand Cross of the Iron Cross, Knight's Cross, Blue Max, serta berbagai tanda kehormatan lainnya dimusnahkan oleh pihak Amerika. Namun tidak semua koleksinya dihancurkan. Lencana emas partai Nazi miliknya, serta Pilot and Observer Badge with Diamonds, hanya dirusak dengan menghilangkan simbol swastikanya sebelum diserahkan kepada otoritas pendudukan Amerika untuk dijual. Meski demikian, tidak semua koleksi pribadi Göring musnah. Sejumlah barang miliknya berhasil ditemukan setelah perang berakhir, baik dari tempat penyimpanan maupun lokasi lain yang pernah digunakan oleh Göring. Sebagian benda tersebut kemudian berpindah tangan dan hingga kini masih tersimpan dalam berbagai koleksi sejarah maupun koleksi pribadi di berbagai negara. Sementara itu, Karl Dönitz, mantan Panglima Angkatan Laut Jerman, sekaligus orang yang ditunjuk Hitler sebagai penerusnya menjelang akhir perang, tidak termasuk dalam kelompok yang dieksekusi. Pengadilan Nuremberg menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepadanya. Meski demikian, berbagai atribut militernya tetap disita. Lencana U-boat berhias berlian miliknya dirusak dengan menghilangkan simbol swastika sebelum diserahkan kepada otoritas pendudukan Amerika untuk dijual. Sebagian besar surat pribadi, catatan harian, dan dokumen yang ditinggalkan para terdakwa juga dikumpulkan dan diperiksa. Namun, sejumlah dokumen kemudian menghilang dan nasibnya tidak pernah diketahui secara pasti. Sementara itu, pakaian, barang-barang pribadi, serta sebagian perhiasan yang dianggap tidak berbahaya akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka. Pada akhirnya, tujuan operasi Amerika tercapai. Tidak ada makam yang bisa dikunjungi, tidak ada monumen yang dibangun, dan tidak ada tempat pemakaman resmi bagi para pemimpin Nazi yang dihukum mati. Abu mereka telah lama hilang terbawa arus sungai, sementara sebagian besar simbol kekuasaan yang pernah mereka miliki dimusnahkan. Dengan cara itulah, pihak sekutu berusaha memastikan bahwa para tokoh utama Reich ketiga tidak pernah memiliki tempat pemujaan setelah kematian mereka.